Yang paling penting itu adalah kita jangan lupa pemerintah itu harus berbuat berusaha, tapi harus kuat juga sujud. Kalau orang Islam itu harus kuat sujud. Pemerintah itu harus kuat sujud. Kalau dia kuat sujud, insya Allah janji Allah itu pasti datang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau mereka itu beriman dan bertakwa penduduknya, maka Allah akan turunkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adhan Najumuddin di channel yang paling Anda tunggu ini. Pada kali ini saya bertemu kembali dengan Pak Anwar Hafid. Tentunya dengan topik yang berbeda. Pak Anwar Hafid adalah calon gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada Pilkada 2020. Beliau adalah mantan Bupati Morowali 2 periode. Sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Sulawesi Tengah, dan beliau juga adalah ketua partai politik, yakni Partai Demokrat. Saya sebetulnya ingin mengkaji lebih jauh pikiran-pikiran Pak Anwar terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Kali ini saya ingin berbincang dua hal. Yang pertama masalah pendidikan, dan yang kedua masalah kesehatan. Di sektor pendidikan, Pak, kita ini kan kita tahu sendiri bahwa IPM kita bisa dibilang rendah lah dibanding dengan daerah-daerah lain. Apa yang kira-kira Bapak pikirkan atau hendak lakukan kira-kira untuk membangun sumber daya manusia kita, terutama melalui pendidikan di Sulawesi Tengah ini? Ya, terima kasih. Jadi saya melihat ada dua hal sebenarnya persoalan mendasar yang kita hadapi dalam sektor sumber daya manusia. Yang pertama, saya melihat masih banyaknya angka putus sekolah. Baik itu di tingkat SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Satu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu dari sisi kualitas. Nah, bicara soal angka putus sekolah, maka saya berpikir bahwa pemerintah harus hadir. Harus hadir memberi akses kepada orang-orang yang tidak mampu. Tadi saya mau sampaikan dulu bahwa kenapa mereka putus sekolah, itu kebanyakan 70% karena mereka tidak mampu membiayai biaya sekolahnya. Itu. Nah, oleh karena itu pemerintah harus hadir. Pemerintah hadir untuk memberi akses kepada mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk bisa tetap sekolah, baik di SD, di SMP, di SMA, termasuk mereka ke perguruan tinggi. Nah, itu yang pertama. Maka kenapa IPM kita belum maksimal? Karena itu tadi salah satunya. Kita masih banyak orang yang putus sekolah. Nah, kemudian kalau kita lihat juga angka partisipasi pendidikan kita kan belum maksimal. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi solusinya adalah kalau saya yang pertama memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat kita untuk bisa menduduki bangku sekolah. Tentu salah satunya kalau saya bilang kurang populer, tapi itulah yang paling cocok, itu pendidikan gratis. Pendidikan gratis. Pendidikan gratis mulai dari SD, SMP, SMA. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana memberi akses. Banyak penduduk kita yang kurang mampu secara ekonomi tapi punya otak cerdas. Iya. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menikmati bangku kuliah karena tidak punya uang. Maka pemerintah harus hadir di sini memberi akses mereka. Jadi pemerintah jangan melihat ini bahwa persoalan ini persoalan nasibnya orang. Nasib bahwa orang ya kalau tidak kuliah nasibnya dia. Tidak, ini tugas kita. Ini hak rakyat untuk mereka bisa memenuhi pendidikan mereka. Sehingga negara harus hadir. Negara harus hadir di situ. Jadi kalau saya berpikir, maka akses untuk kuliah bagi orang yang tidak mampu harus dibuka. Dengan cara apa? Sekarang kan ada program banyak bidik misi, tapi itu kan pusat, tidak semua. Daerah harus hadir dong sekarang. Seperti yang pernah saya lakukan waktu saya Bupati Morowali, seluruh masyarakat mahasiswa di Kabupaten Morowali yang berprestasi, kemudian yang tidak mampu, itu kita berikan bantuan beasiswa untuk SPP-nya mereka. Tapi begini Pak, bicara soal gratis, APBD kita, postur APBD kita 20% dari 4,3 triliun itu sangat kecil sekali. Sementara cover area kita ini satu Sulawesi Tengah. Untuk tanggung jawab pemerintah provinsi misalnya untuk SMA ya. Tetapi kan
Pak Anwar ingin supaya tidak ada satupun anak-anak di Sulawesi Tengah yang tidak sekolah. Semua harus sekolah, bila perlu di sweeping. Kira-kira begitu saya menerjemahkan itu. Betul. Mana ada yang tidak sekolah, dia kenapa tidak sekolah? Masalahmu apa? Kalau tidak ada uang, pemerintah yang biaya kira-kira itu. Apa sanggup APBD kita, Pak? Iya, jadi yang pertama saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalau orang selalu berpikir sanggup atau tidak sanggup, saya juga tidak membayangkan dulu Morowali dengan APBD yang sangat minim sebelum ada tambang seperti sekarang ini. Orang semua pesimis ketika saya bilang wajib belajar 12 tahun. Iya. Tapi toh setelah saya canangkan itu wajib belajar 12 tahun, semua orang bisa sekolah tanpa membayar 1 sen pun, tapi pembangunan yang lain juga bisa jalan. Iya, iya. Nah, katakanlah Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini kan kewenangannya gubernur itu kan SMA. Nah, gubernur ini juga harus kita pahami bahwa gubernur itu kan seperti orang main bola. Gubernur ini kan pelatih sebetulnya, manajer. Iya, iya. Ya, yang pemain-pemain itu adalah para bupati, wali kota. Iya, iya. Jadi kalau pelatihnya ini hebat, bagaimana membuat sebuah tim yang solid, maka saya kira gol akan tercetak terus. Bisa tercetak bagus Nah, ya. memang bukan kewenangannya gubernur untuk membiayai SD, SMP. Tapi kan gubernur punya sebagai wakil pemerintah pusat itu punya kewenangan untuk bicara dengan para bupati. Iya. Ini kita loh 12 tahun belajar. Berarti sebagai leader gubernur ke depan berarti kabupaten kota wajib hukumnya. Wajib hukumnya kita 12 tahun. Kalau ada kepala daerah yang menolak, saya kira kepala daerah tidak paham ini. Iya, iya. Bahwa ini adalah hak rakyat. Kita wajib belajar sekarang 9 tahun. Masa kita masuk 9 tahun terus? Harus dong wajib belajar 12 tahun. Artinya 12 tahun wajib rakyat ini belajar. Tentu namanya wajib belajar, pemerintah kewajibannya menyediakan fasilitas sekolah. Nah, itulah yang saya sering sebut pendidikan gratis itu. Jadi bukan kalau orang-orang hebat, orang-orang kaya, pasti dia tidak akan kasih sekolah anaknya di sekolah-sekolah negeri katakanlah. Pasti dia kirim ke luar yang jauh-jauh. Tapi bagi anak-anak kita, dengan sekarang saja misalnya SMA kan sekarang orang dipungut biaya. Coba. Betul. Berapa banyak orang yang putus sekolah sekarang karena dia tidak mampu? Pak Anwar, kalau misalnya ke depan Bapak mau genjot sumber daya, karena ini menjadi kata kunci gitu. Negara-negara lain maju itu karena memang sumber dayanya yang kuat, bagus, handal, meskipun tidak punya SDA yang cukup gitu. Kira-kira kalau Pak Anwar, berapa banyak dari masyarakat kurang mampu yang akan Bapak jadikan dokter? Saya punya pemikiran, kalau kemarin sih saya berpikir bahwa kalau setiap tahun kita bersepakat semua kabupaten, katakanlah setiap kabupaten itu menganggarkan anggaran, satu kabupaten saja menganggarkan minimal 10. Ya, 10 orang berarti ada 130 dokter yang akan lahir setiap tahun. Setiap tahun. Itu per 5 tahun, Pak. Karena dokter ini ya maksudnya kan artinya kan kita berhitung setiap tahun yang kita anukan kan. Jadi kalau misalnya 5 tahun yang akan datang, berapa banyak itu yang dokter yang akan lahir? 150 kali 5. Ya, 150 kali 5 coba hitung. Berapa banyak? Iya. Ini luar biasa. Dan ini kan tidak mahal sebetulnya. Saya pernah contoh di Morowali. Saya pernah memberi insentif kepada semua anak-anak kita yang sekolah dokter. Jadi saya kasih bantuan yang sekolah dokter itu 100 juta per tahun. Iya. Berarti untuk 10 hanya 1 miliar berarti. Ya, itu kan hanya 1 miliar. Ya. Ini kan sebenarnya persoalan pendidikan, ini persoalan visi seorang pemimpin. Banyak orang yang melihat bahwa membangun itu nanti kalau kita bangun yang menara gading, yang luar kelihatan. Tapi membangun pendidikan itu memang tidak kelihatan. Dia akan kelihatan 10-20 tahun yang akan datang. Dan Bapak mau katakan bahwa Bapak punya misi di situ. Dan saya mau bilang di situ misi saya. Saya tidak usahlah saya terkenal dengan membangun sesuatu yang hebat, tapi saya ingin membangun Sulteng 20 tahun yang akan datang. Itu dengan cara membangun sumber daya manusia. Dokter-dokter kita coba. Kalau dalam satu tahun kita minta, kamu setiap bupati anggarkan dong minimal katakanlah 10 dokter satu kabupaten, berarti 130 dokter setiap tahun. Ya, kita biayai sampai dia selesai.
Ya. Dan itu spesialis misalnya. Dan itu katakanlah dokter saya, maka kalau kita bisa rata-rata itu paling sedikit itu. Maka dalam jangka waktu 10 tahun, maka dokter yang ada di Sulawesi Tengah itu dari putra daerah itu bisa sampai 2.000 dokter. Kalau 2.000 dokter, maka satu dokter satu desa itu bisa terwujud. Bisa terwujud ya. Kalau satu dokter satu desa ada, rakyat kita akan menikmati yang namanya pelayanan kesehatan yang maksimal. Nah itu. Jadi memang perlu pendidikan. Kemudian memberi kesempatan kepada anak-anak kita berprestasi. Contoh misalnya anak-anak kita SMA yang berprestasi yang hebat, harus ada pemerintah harus fasilitasi, bisa masuk Akpol, Akmil, bisa masuk STPDN, bisa masuk sekolah-sekolah yang ya, sehingga kemudian juga dari aparatur kita. Saya juga berpikir ke depan, kenapa tidak ada orang Sulteng ini yang bisa jadi dirjen? Ya. Kita kan juga bisa mengusulkan ke sana, bisa meminta. Jadi bagaimana caranya menggenjot SDM kalau dirjen ada 2-3 orang dirjen, orang Sulteng di sana, bukan tidak mengalir itu uang dari sana ke sini. Nah ini kira-kira pemikiran saya seorang SDM ke depan, sehingga memang perlu kita pikirkan soal SDM. Kalau misalnya kita berpikir mau fokus, kira-kira ke depan kebutuhan sumber daya yang paling mendesak jangka pendek kira-kira di sektor apa yang mau dibangun? Apakah misalnya SDM di bidang pertambangan, di SDM di bidang pertanian, atau di SDM bidang kesehatan, atau apa yang kira-kira penting untuk Bapak lakukan terhadap pikiran-pikiran Bapak itu? Ya, jadi saya pertama itu SDM di bidang pertanian. Itu yang paling penting. Kemudian bidang pendidikan, SDM kita, guru-guru kita harus luar biasa harus. Itu menjadi prioritas. Kemudian tenaga kesehatan kita, tadi saya bilang dokter, selalu saya pemikiran satu dokter satu desa. Saya punya pemikiran ke depan, itu satu dokter satu desa, baru bisa kita maksimal layani rakyat kita. Kemudian di bidang pertambangan, kita bersyukur sekarang kita sudah punya universitas sekolah tinggi di Morowali. Nah itulah salah satu dulu terobosan saya. Saya bilang sama perusahaan, Anda boleh membangun di sini, tapi satu saya minta, Anda harus bangunkan saya perguruan tinggi, sehingga nanti ke depan, kalau sekarang orang ribut dengan tenaga kerja asing, maka siapkan dong orang kita. Maka di Morowali itu bayangkan nanti suatu saat 5-10 tahun yang akan datang, yang pegang semua posisi penting itu orang anak-anak Morowali, anak-anak Sulteng ini. Jadi tidak sekedar kita berteriak, tolak TKA, tapi tidak ada solusi. Saya sudah punya solusi. Dan sebelum ribut TKA sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kita membaca pendidikan itu tidak bisa membaca hari ini, tapi ini butuh komitmen, ini masa ada. Butuh komitmen seorang pemimpin, karena ini kita tidak terkenal. Kita tidak akan mungkin terkenal membangun SDM ini karena orang tidak lihat apa sih ini. Kalau saya menghasilkan doktor misalnya 200 orang kan tidak lihat. Tapi pemikiran-pemikiran doktor-doktor itu dalam membuat ide-ide dan sebagainya itu luar biasa. Dan itu untuk investasi jangka panjang. Nah itulah yang saya bilang tadi. Kalau birokrat kita ini kita berikan mereka sumber daya manusia yang bagus, maka kita tidak susah pembiayaan daerah ini. Karena uang dari pusat itu kan banyak sekali. Apalagi kita ini Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini sebenarnya potensi kita besar, Pak. Pertama, satu, kita ini daerah disaster. Kalau kita bisa saja memformulasi sebuah program pemerintah yang meyakinkan mereka, ini pasti uang akan mengalir karena ini daerah disaster. Apalagi kita baru habis bencana alam seperti ini. Mestinya ini peluang sebetulnya. Peluang besar bagi kita. Itu yang sebenarnya sengsara membawa nikmat harusnya. Kalau bisa dikelola dengan baik, dilihat peluang itu. Nah, terus yang kedua, sekarang kita berhadapan dengan ibu kota negara baru. Nah, ini yang saya sering bilang, kalau saya punya kesempatan ke depan, punya amanah untuk itu, maka ini kesempatan besar. Kita minta supaya ibu kota negara baru itu tidak boleh tercemar, tidak boleh ada apa-apa di situ. Maka daerah penyangga hinterland ibu kota negara itu harus dikasih maju. Nah, maka saya berpikir ke depan, karena ini pikiran gila saya, Pak. Ingin menjadikan Palu ini, Sulteng ini, Pasigala ini menjadi daerah seperti Batam dengan Singapura. Jadi daya dukung Singapura itu kan ada di Batam. Ada di Batam. Maka daya dukung ibu kota negara yang baru ada di Palu. Artinya
Artinya limpahan kemakmuran yang akan terjadi nanti di ibu kota negara baru itu kita harapkan limpahannya itu ke Sulawesi Tengah. Saya kira ini akan kita bahas pada topik yang lain. Pak. Ini menarik sekali sebetulnya. Itu ya. Intinya bahwa tidak boleh ada anak-anak yang putus sekolah. Ya. Semua harus menjadi sekolah. Ya. Target visi Bapak jelas. Indonesia, masyarakat Sulawesi Tengah harus cerdas, harus bersumber daya. Kira-kira target Bapak yang lebih realistis lah kira-kira selama 5 tahun itu. Selama 5 tahun. Ya. Mungkin bisa dihitung-hitung lah kira-kira. Saya harus menghasilkan sekian dokter, sekian master. Ya, kalau saya sudah sebetulnya di brosur saya itu saya sudah tulis setiap tahun itu 100 dokter. 100 dokter. Ya. Setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Saya sudah hitung-hitung kalau itu kita bisa dalam 5 tahun luar biasa. Nah, kemudian dengan dokter spesialis. Saya punya pemikiran di bidang kesehatan ini, saya langsung bidang kesehatan ya. Iya. Yang pertama, saya ingin rumah sakit Undata ini menjadi rumah sakit terbaik di kawasan timur Indonesia. Timur Indonesia. Oh, kita harus bersaing dengan Unha. Ya, saya mau orang pasien-pasien dari Makassar yang harus ke sini, jangan orang dari sini terus ke Makassar. Iya, apa yang dilakukan untuk bisa menjadikan rumah sakit Sulawesi Tengah Undata itu bisa menjadi Jadi rumah sakit kalau terbaik? mau jadikan ini kan gampang saja sebetulnya. Yang pertama infrastrukturnya kita perbaiki. Kemudian yang kedua, kalau soal tenaga dokter kita tidak susah. Sebenarnya gampang sekali, kasih saja, umumkan saja insentif satu dokter ahli 100 juta dalam 1 bulan. Itu datang semua itu biar dari Singapura datang ke sini. Iya. Itu. Jadi kan itu syaratnya. Kalau memperbaiki rumah sakit ini tidak susah. Kemudian yang kedua, ke depan sudah harus perlu kita pikirkan di Sulawesi Tengah ini ada satu rumah sakit khusus pandemi seperti sekarang. Sehingga kalau terjadi pandemi tidak lagi campur-campur orang yang corona di satu rumah sakit. Sehingga orang semua takut masuk di rumah sakit karena ada corona di sana. Corona, ya. Pak, saya tertarik tadi soal bagaimana Undata dijadikan sebagai rumah sakit terkenal lah di kawasan terbaik timur, di terbaik di Indonesia kawasan Timur. timur Indonesia. Ya. Apa strategi-strategi ya selain soal bagaimana memaksimalkan dokter, kasih naik tunjangannya dan sebagainya. Strategi lain terutama di bidang infrastruktur. Ini yang menjadi masalah serius kita. Karena masalah kesehatan, peralatan kesehatan itu adalah investasi yang cukup besar, Pak. Ya, jadi intinya itu kan sebenarnya pusat itu apapun yang kita lakukan sepanjang itu meyakinkan mereka pasti mereka bantu. Saya kasih contoh di Morowali. Mungkin kalau Pak Adam sudah lama enggak ke Morowali? Sudah lama. Lihat rumah sakit Morowali fisiknya dulu, fisiknya ya. Iya. Kemudian isinya. Ada satu alat di Morowali itu hanya ada 2 di Sulawesi Tengah. Di Undata 1 dengan di Morowali 1. Itu di tingkat kabupaten saya sudah mikir begitu, saya enggak mau. Saya berpikir waktu itu kalau bisa rumah sakit Morowali itu terbaik di Sulteng. Iya. Seandainya 3 periode terbaik di Sulteng itu. Cuma saya tidak 3 periode. Cuma tidak bisa 3 periode cuma. Nah, itu caranya begitu. Saya dapat 225 miliar bantuan dari Kementerian Kesehatan coba. Nah, ini kan apalagi kita ini pernah bencana alam. Jadi gampang sekali sebenarnya kita dapat dana. Tapi semua ini kan saya mau sampaikan Mas Ada bahwa semua ini memang semua pemikiran, tapi yang paling penting itu adalah kita jangan lupa pemerintah itu harus berkuat berusaha, tapi harus kuat juga sujud. Kalau orang Islam itu harus kuat sujud. Pemerintah itu harus kuat sujud. Kalau dia kuat sujud, insya Allah janji Allah itu pasti datang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Kalau mereka itu beriman dan bertakwa penduduknya, maka Allah akan turunkan berkah. Nah, berkah tadi itu yang seperti itu. Allah akan datangkan bantuan yang tidak sangka-sangka. Nah, coba. Iya, bumi dan langit berzikir. Berzikir untuk. Yang penting pemerintahnya bersujud. Bersujud ini tentunya ya makanya dalam salah satu pemikiran saya itu bahwa Sulteng ini kalau mau maju maka harus ditopang oleh pilar namanya Sulteng beribadah. Sulteng beribadah ya. Itu salah satu visi di sektor agama ya. Ya. Saya bilang begini Mas Ada 5 pilar sebetulnya kalau Sulteng ini mau maju seperti yang kita sampaikan. Yang pertama pilarnya itu adalah Sulteng beribadah. Yang kedua Sulteng berbudaya.
Jadi kita harus kebudayaan kita ini, budaya kita ini harus direkatkan. Itulah kelebihannya. Mohon maaf ya, kelebihan kenapa di daerah Jawa begitu, karena budaya ini sangat dipegang erat-erat. Nah ini kita kira-kira yang harus kita di Sulawesi Tengah ini luar biasa, tinggal mau direkatkan saja. Kemudian sulteng pintar, saya sering bilang. Sulteng pintar. Tadi yang saya jelaskan itu. Kemudian sulteng sehat, yang saya jelaskan. Kemudian yang terakhir itu sulteng masagena. Masagena itu bahasa orang di sini itu sejahtera. Berkecukupan masyarakat kita dengan sulteng masagena ya. Dengan 5 pilar ini saya yakin bahwa insya Allah cita-cita yang besar ini kalau dibungkus oleh sulteng beribadah tadi, maka insya Allah Allah pasti akan bantu kita. Amin. Baik, terima kasih Pak Anwar, Pak Ketua saya yang ganteng. Amin. Sayang sekali waktu kita terbatas. Siap. Dan saya adalah orang yang bersyukur karena bisa berbincang-bincang, bisa mengkaji, bisa memancing Pak Anwar sehingga ilmu-ilmunya semua keluar. Amin. Itu luar biasa ya. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Keluarga, Terima kasih banyak. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Anwar Hafid pada kesempatan kali ini, dan beliau adalah salah seorang tokoh di Sulawesi Tengah, pernah menjadi Bupati 2 periode di Morowali dan sekarang menjadi anggota DPR RI dan ke depan calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak, sampai jumpa di waktu dan momen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.